Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fisika tentang hukum-hukum Newton. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian naik sebuah bus? Dan pernah nggak sih kalian mendorong sebuah benda secara cepat atau lambat? Dan pernah nggak sih kalian mendorong sebuah tembok? Nah, tahukah kalian bahwa ketiga peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari ilmu fisika? Kira-kira hukum apa sajakah yang bekerja pada peristiwa tersebut? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Perhatikan animasi berikut ini. Ketika kalian sedang naik bus, kemudian ada yang melintas pada jalan raya tersebut, secara otomatis pengemudi bus akan melakukan pengereman pada bus tersebut. Maka, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu tubuh kalian akan terdorong ke depan, karena tubuh kalian itu berusaha untuk mempertahankan posisi tubuh kalian semula. Nah, peristiwa ini merupakan fenomena dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol yang bekerja pada benda tersebut. Apabila sigma F sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, seperti gambar di samping ini, jika ada sebuah benda di atas sebuah meja, jika tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut atau gelas tersebut, maka gelas tersebut akan tetap diam. Selanjutnya, peristiwa pada saat seseorang mendorong sebuah benda. Kita perhatikan video berikut. Ketika kita mendorong sebuah benda, jika kita mendorong benda tersebut dengan kuat, maka percepatannya akan semakin cepat. Demikian juga, pada saat kita mendorong benda dengan lemah, maka percepatannya juga akan lambat. Fenomena tersebut merupakan penerapan dari hukum 2 Newton. Berbeda dengan hukum 1 Newton yang resultan gayanya sama dengan 0, di mana hukum 2 Newton resultan gayanya tidak sama dengan 0. Maka bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu bidang sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan sebagai sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jadi, jika kita ingin mencari percepatan, maka rumusnya kita ubah menjadi A sama dengan sigma F per M. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui ada 2 orang anak sedang mendorong sebuah benda dengan massa yang sama, yaitu 10 kg. Dan anak pertama mendorong dengan gaya 25 Newton dan anak kedua mendorong dengan 50 Newton. Kira-kira manakah yang lebih cepat di antara keduanya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita menggunakan hukum 2 Newton. Maka dari soal tersebut yang ditanya adalah percepatan. Maka rumus yang kita gunakan adalah A sama dengan sigma F per M. Untuk anak yang pertama, kita masukkan nilainya bahwa A sama dengan F-nya sebesar 25 dan M-nya sebesar 10 kg. Maka percepatan yang dihasilkan adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Untuk anak yang kedua, kita masukkan dengan rumus yang sama, yaitu A
sama dengan sigma F per M. A sama dengan 50 per 10. Maka percepatan yang dihasilkan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, dari dua anak tersebut, manakah yang lebih cepat? Maka, dari penyelesaian soal tersebut, yang tercepat adalah anak yang kedua. Dari contoh soal tersebut, maka ditampilkan tabel berikut ini. Di tabel tersebut diketahui bahwa massa dihasilkan adalah sama, yaitu 10 kg, dengan gaya yang berbeda, yaitu sebesar 25, 50, dan seterusnya. Maka dihasilkan percepatan yang berbeda. Dari tabel tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatannya, dan semakin besar gaya, semakin besar pula percepatannya. Selanjutnya, pada tabel kedua, kita tampilkan gaya yang sama, tetapi dengan massa yang berbeda. Di tabel, kita perhatikan bahwa dengan massa yang semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Maka dapat kita simpulkan bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatannya. Dan semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya. Contoh peristiwa yang ketiga yaitu ketika seseorang sedang mendorong tembok. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita memukul atau mendorong dinding, saat memukul atau mendorong dinding, kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan ke arah dinding tersebut. Nah, kekuatan yang kita berikan ke dinding tersebut adalah gaya aksi. Sementara, kekuatan yang bisa kita rasakan dari dinding tersebut adalah gaya reaksi. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A dengan nilai yang sama, tetapi dengan arah yang berlawanan. Secara matematis, maka dapat dinyatakan bahwa sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham dengan materi ini? Jika kalian belum paham, maka kalian harus memutar kembali video ini. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.